Saya cerai sama mantan suami saya, Adi Sastra, dari 2008 sampai sekarang. Dia tidak pernah memberikan nafkah dengan kedua anak saya, walaupun segi dari pakaian. Namaku Adi Sastra. Oh, itu kalau tanggapan saya itu tidak benar, karena selama ini biaya sekolah, baik pakaian ataupun alat-alat sekolah, uang makan, itu sering kita kasih. Cerai dulu, kalau aku tidak tahu, namanya itu segala kalau menentukan aja. Siapa galak bisa, siapa galak nikah dua kali. Kalau bisa jadi lagi itu sekali bayar ya. Kalau kami sebagai wong tua tak mungkin nak nyuruh anak itu pisah, tak mungkin. Nah, tapi namanya Allah itu hendak lain. Nah, pisahlah dia tadi, Adi tadi nikahlah dengan dunia yang ini. Namaku Adi Sastra. Ya. Tinggal di mana alamat? Alamat di Kelurahan Tababingin RT 10. Cerita viral itu nanti sudah disebutkan promosi waktu cerai kapan guys? Apa coba itu? Waktu cerai kapan? Itu 2008 waktu cerai. Waktu itu kita masih sebagai supir antar lintas Sumatera. Waktu itu Pernikahan di tahun 99. Ya. Pernikahan itu berapa orang? Dari pernikahan itu ada 2 orang anak. 2 orang. Ya. Ini kan terkait berita pemberitaan tidak menafkahi. Bagaimana tanggapan? Oh, itu kalau tanggapan saya itu tidak benar, karena selama ini biaya sekolah, baik pakaian ataupun alat-alat sekolah, uang makan, itu sering kita kasih. Apa namanya itu, ada lagi waktu pindah sekolah itu kita yang biayain semua. Nah, jadi itu berita itu tidak benar. Itu tidak benar berita itu, karena kita nggak mungkin sama anak kandung sendiri lupa. Itu anak kita, walaupun di dalam laut tetap anak kita. Itu. Sekolah di mana? Dari SD, SMP, SMA. Kalau yang kecil sekarang yang masih sekolah, ya? Masih ada duduk di bangku kelas 3 SMA. Dari SMP, biaya sekolah itu bagaimana? Dari SMP itu pernah kita bantu, pernah kita biayai. Jadi, Ah. sekolah Kita bantu. Sekali lagi saya ucapkan kita bantu. Itu sering kita bantu. Keterlambatan pembayaran sekolah kita bantu. kayak dulu kak, saya bercerai. Itu kakak sebagai apa pekerjaannya? Sebagai sopir. Waktu diceraikan saya sebagai sopir. Itu supir apa kak? Waktu itu saya sopir angkutan barang, truk. Ya, Itu lintas apa? lintas Sumatera, lintas provinsi lah. Itu kan? Ya, Medan, Jakarta. Jadi Itu proses perceraian itu di pengadilan mana? di Pengadilan Agama Lubuk Linggau. Di pengadilan agama juga. Ya, Itu putus pengadilannya. Katanya kakak nggak pernah. ya karena keadaan tidak mengizinkan pekerjaan saya di jalan, jadi ekonomi lah yang jelas. Jadi waktu ada panggilan saya kebenaran tidak ada di tempat. Ya, Putus lah. jadi putus karena saya tidak datang. Setelah itu kakak menjalin pekerjaan apa? Setelah itu. Setelah terjadi perceraian itu saya masih menggeluti sebagai supir selama 7 tahun. Ya, masih menggeluti sebagai supir. Ya. Terus setelah itu bisa diceritakan chemistry-nya kehidupan kakak sedikit.
Dulu saya sebagai supir angkutan barang mobil Fuso dari Medan, Jakarta. Jadi hidupnya di jalan. Ya, lebaran tiap lebaran nggak pernah pulang, masih di jalan. Nah, itu yang sering saya alami. Setelah 5 tahun saya berpikir jadi supir ini nggak ada masa depannya. Kebenaran ada teman kita yang bergelut di bidang daur ulang rongsokan. Ya, jadi saya tertarik di bidang itu. Jadi saya pindah profesi dari supir ke rongsokan. Mulai dari rongsokan itu kita pakai gerobak, ditarik, ya kan, didorong. Ya sempat juga apa kayak mungut-mungut itu, ngutip-ngutip, itu kan, karena modal nggak ada kan dari awalnya pertama bergelut di bidang itu. Jadi pakai gerobak pertama. Itu sudah cerai. Apa namanya itu, sudah itu kita ada kepercayaan dari tempat kita bakul rongsokan itu kan, bos kita dikasih modal sedikit, makanya kita bisa pakai motor, gerobak ditarik pakai motor. Itu sampai sekarang saya tetap bergelut di bidang rongsokan. Alhamdulillah karena kita tekun di bidang itu, saya bisa langsung mengirim ke peleburan pabrik. Terkait tujuan. Untuk harapannya kita manusia ini yang lebih bagusnya hidup damai, aman, tentram, tidak ada musuh. Itu saudara, itu yang terpenting kalau motivasi saya. Kita nggak cari musuh. Walaupun bagaimanapun latar belakang kita tetap saudara. Kan gitu. Ini mantan ini udah menikah. Kalau mantan istri itu kabar-kabarnya, tahu cerita dari anak saya sendiri, itu sudah nikah sampai 4 kali katanya. Ya sudah 4 kali, sudah cerai lagi. Dan itu kan nggak ada yang mantap. Sekarang hubungan kakak dengan anak bagaimana? Kalau hubungan saya sama anak itu hubungan batin. Ya, di mana tempat dia, di situ ada saya. Itu hubungan batin. Jadi kalau sama anak itu tetap saya rangkul. Bagaimanapun baik buruknya, tetap anak saya. Dari kemarin, dari mantan istrinya tuh main ke rumah kerjanya. Sering. 1 bulan sekali, pernah 1 minggu sekali. Itu pun dia minta biaya, kita kasih. Ya kan, namanya anak, ya kan, itu kan namanya anak ya, setidak-tidaknya untuk jajan, ya kan, kebutuhan sekolah kan gitu. Kalau dibilang penelantaran, saya tidak pernah menelantarkan anak. Itu tanggung jawab saya, ya kan. Nah, dikarenakan dia tidak ikut saya, itu dikarenakan dia ikut orang tuanya, ibunya, ya kan, tidak ikut orang tua bapaknya, jadi saya tidak sepenuhnya melihat apa namanya kegiatan dia. Ya, jadi sewaktu dia perlu uang, perlu biaya, baru dia ke tempat saya. Itu kita bantu, walaupun nggak bisa semuanya, separuh kita bantu. Itu. Kakak itu setiap adik-adik itu minta uang, selalu kakak kasih, gitu kan? Kita kasih, tetap kita kasih. Ya. Baik kak, anak kakak ini dengan ibu sambungnya bagaimana hubungannya? Anak saya dengan ibu sambungnya sekarang hubungannya baik. Karena sewaktu-waktu dia meminta biaya uang, ataupun itu biaya sekolah, ataupun biaya makan, ataupun jajan, itu yang mengasih uang itu ibu sambungnya. Ibu sambungnya yang mengasih uang itu, bukan saya. Cuman saya kasih tahu, memerintahkan istri saya untuk memberikan biaya itu ataupun uang itu yang diminta oleh anak saya. Istri saya, ibu sambungnya dari anak-anak saya, yang telah menganggap anak saya sebagai anak kandung sendiri, tidak menganggap seperti anak tiri yang dibilang banyak orang itu.
Jadi intinya kami simpulkan bahwa hubungan anak-anak kakak dan ibu sambungnya yang sekarang itu baik. Baik. Nah untuk sekarang kakak dan sekarang ada berapa orang anak semuanya kak yang menjadi tanggungan kakak? 7 orang. Dari ibu sambungnya ini 5, Yes. 5 saudara. Dari mantan saya itu 2. Jadi jumlah tanggungan saya 7 orang. Nah oke, sekali lagi kak, sedikit lagi kak. Apa yang ingin kakak sampaikan kepada teman-teman pers yang memberitakan kemarin, khususnya dengan mantan istrinya yang mengatakan penelantaran anak kak? Sedikit. Ya, yang pengen saya sampaikan yang memberitakan penelantaran anak itu tidak benar, sangat-sangat tidak benar, karena saya ini orang tuanya, bapaknya. Jadi gimana pun darah saya itu anak saya, kan nggak mungkin saya telantarkan. Jadi saya himbaukan kepada teman-teman media ataupun sejenisnya lah, itu tidak benar adanya itu, ya. Sekali lagi saya ucapkan itu tidak benar, itu tidak ada itu. Nama nenek siapa nih? Nunci Megawati. Nunci Megawati. Iya, Haja Nunci Megawati. Iya. Nenek ini sebagai ibu dari Bang Adi. Iya, benar. Boleh nenek ceritakan terkait tuduhan penelantaran anak itu pengetahuan apa nenek? Kalau petuduhan mantan istri Adi itu bohong sama sekali. Tidak benar sama sekali. Kami sering dari SD sampai SMP